Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah majelis kajian hadis akan kita mulai. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedanten nggih, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat maghrib yang dilanjutkan dengan kajian hadis arba'in Masjid Jami' Al-Huda Kampung Bebean yang sangat kami hormati dan insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali di pertemuan pekanan kita ini di majelis yang insyaallah mubarakah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun insyaallah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan mengkaji di antara sumber tuntunan dalam agama yang kita yakini ini, dalam agama Islam, yakni hadis. Nah, sumber tasyri', sumber persyariatan, sumber tuntunan itu dalam Islam adalah wahyu. Jadi agama Islam niku agama yang bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu ini berwujud Al-Qur'an dan hadis. Karena Rasulullah itu ketika beliau berucap, tidaklah beliau berucap berlandaskan hawa nafsu, melainkan apa yang beliau ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan. Dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau Rasulullah itu berucap 'anil hawa, bersumber dari hawa nafsu, melainkan apa yang beliau ucapkan itu wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Sehingga kita sebagai seorang muslim berkewajiban untuk mempelajari agama ini. Maka yang tidak boleh terlewat untuk kita pelajari adalah mengkaji hadis. Hanya saja mungkin tahapannya sebelum kita mengkaji kitab-kitab yang levelnya niku berat, levelnya itu tebal kitabnya, ya minimal kita mengkaji Al-Arba'in An-Nawawi. Sudah dipilihkan oleh beliau Al-Imam An-Nawawi, dipilih ya, dicari mana hadis-hadis yang ini adalah pokok dasar agama. Kemudian beliau himpun dalam satu kitab. Nah, kitab inilah yang beliau sebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis yang dihimpun, disusun oleh beliau, yang merupakan pokok-pokok dasar ajaran keislaman. Nah, malam hari ini kita membahas masuk hadis yang ke-6, yaitu tentang al-halalu wal haram, tentang halal dan haram. Ini hal yang sangat penting untuk kita pelajari
Karena di antara substansi ketakwaan kita adalah kalau ada hal yang diharamkan oleh Allah, ya, maka segera kita itu menjauhi, menghindari, meninggalkannya. An Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqal, dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya halal itu bayyin, jelas, ya, yang halal itu jelas. Wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas. Jadi ada hal-hal yang memang sudah sangat jelas kehalalan dan keharamannya, karena dilandasi dengan dalil-dalil yang qat'i dan sharih. Qat'i itu ya maksudnya itu jelas, ya, dan sharih itu ya maksudnya tidak perlu ada penafsiran lain. Wa bainahuma, dan diantara keduanya mustabihatun, ya, ada hal-hal yang masih samar-samar, yang disebut dengan istilah syubhat. Dereng patoso jelas niki halal nopo haram niku masih rada samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang mana hukum dari hal-hal atau perkara-perkara yang syubhat ini tadi, yang samar-samar ini tadi, itu tidak diketahui kebanyakan orang. Sikap kita bagaimana? Famanittaqa syubhati istabro'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga diri, maka ittaqa, satu akar kata dengan takwa, itu juga memiliki arti berhati-hati, ya, menjaga diri, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ya, kalau level kebanyakan kita, ya pokoknya yang haram itu kita jauhi, kita hindari, itu bisa sudah sangat bagus, ya. Jangan sampai kemudian sudah jelas-jelas Allah mengharamkan hal tersebut, ya, kita masih gampang menyepelekan. Tapi ada level keimanan yang lebih tinggi, yang sikap ini nanti kita sebut dengan sikap wara, ya. Jangankan yang haram, hal yang masih samar-samar dan dia itu ragu ini sebenarnya halal apa haram, ya, itu ia hindari, ia tinggalkan. Itulah wara, levelnya mereka yang keimanannya itu sudah semakin kuat, tingkat ketakwaannya sudah semakin kuat. Famanittaqa syubhat, barang siapa yang berhati-hati menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, istabro'a lidinihi wa irdihi, maka ia telah menjaga agama dan irdun itu apa? Harga dirinya, ya, wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjerumus, terjatuh, tercebur ke dalam yang syubhat, waqa'a fil haram, maka ia sangat rentan untuk terjerumus ke yang haram juga. Kemudian di sini Rasulullah dalam hadis ini memberikan sebuah permisalan, sebuah perumpamaan, karra'i, seperti orang yang mengembala, ya, hewan, mengembala kambing.
wonten mriki ingkang sehsok angon mendo. Yar'a haulal hima, ia mengembalakan kambingnya itu di sekeliling al-hima, itu zona terlarang. Jadi di zaman dulu para raja itu pasti punya sebidang lokasi ya yang memang itu dilarang orang-orang atau masyarakat umum hewan ternaknya masuk situ. Yang hewan ternaknya masuk situ akan kena hukuman karena lokasi sebidang tanah tadi memang dikhususkan untuk penggembalaan khusus milik sang raja ya. Jadi ini Rasulullah permisalkan orang yang main-main dengan syubhat itu laksana orang yang mengembalakan kambingnya di sekeliling zona terlarang. Yushiku ayyarta'afi, yang mana sangat rentan nanti hewan gembalaannya ya masuk ke zona terlarang itu. Ini ada sebidang kotak tanah, zona terlarang, nggak boleh ada yang mengembalakan di situ. Kemudian kita gembalakan di sekeliling. Niku belum haram, nggih, belum haram. Baru di sekelilingnya, tapi sangat resiko, sangat riskan, sangat rentan. Akan sangat mudah nanti terjerumus ke yang haram itu tadi. Nah, seorang yang waro' itu jangankan zona haram, sekelilingnya saja itu ia hindari. Ya, niku orang yang waro'. Yusiku ayyar ta'afi, maka sangat dikhawatirkan hewan gembalaannya tadi masuk ya di sebidang lokasi yang terlarang itu tadi. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah sesungguhnya setiap raja itu memiliki zona larangan, zona lokasi yang dilarang sembarang orang menggembala di situ. Ala wa inna himallahi maharimuhu, ketahuilah sesungguhnya zona larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya. Okay? Hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan. Ya, ketika itu sudah jelas haram, itu zona larangan. Nah, sekelilingnya itulah syubhat itu tadi. Ala wa inna fil jasadi mudghah, kemudian penggalan penutup daripada hadis ini Rasulullah menjelaskan, ketahuilah sesungguhnya di dalam setiap jasad itu mudghatan, ada segumpal daging. Di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh, jika ia baik, ia sholih, ia bagus, maka seluruh tubuh akan menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, dan jika segumpal daging ini tadi rusak, maka rusaklah seluruh badan, seluruh anggota tubuh. Ala wahya al-qalbu, ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu tadi adalah qalbun, hati. Ya, hati. Maka seseorang itu kan tergantung hatinya. Ya. Apa yang akan terpancar dari seseorang, dari kita, itu ya tergantung bagaimana hati kita. Teko niku ya akan menuangkan apa yang ada di dalamnya. Ya, sebagaimana diri kita. Maka ucapan-ucapan kita, sikap-sikap kita niku juga mencerminkan bagaimana hati kita. Jadi begitu pentingnya hati, maka Allah pun dalam surat Asy-Syams itu ya, surat Asy-Syams ini kan
inti isinya adalah tentang tazkiyatun nafs. Perintah mensucikan jiwa, mensucikan hati. Hati ini ya jiwa, sanubari ya. Sampai Allah kemudian bersumpah dengan 11 hal, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha. Ini surat, satu-satunya surat dengan sumpah terbanyak. Allah yang bersumpah. Sehingga para ulama menjelaskan, menunjukkan bahwa kandungan setelah sumpah ini adalah hal yang sangat urgen, hal yang sangat penting. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung ia yang mentazkiyah jiwanya, mentazkiyah hatinya, ya. Dan sungguh telah merugi wa qad khaba man dassaha, ia yang mengotori jiwanya. Ini kaitannya dengan hati. Hati niku kalau bersih, hati niku kalau jernih, ya, ya, si pemilik hati itu akan menjadi orang yang napa nggih? Ketertarikannya niku kebaikan. Maka ia akan menjadi, ya, ketika ada peluang-peluang kebaikan di depannya, ia akan ambil, akan fast response, cepat meresponnya, segera. Karena tertariknya niku dengan kebaikan. Meskipun mungkin ia hidup di suatu lingkungan di mana pintu-pintu keburukan itu terbuka lebar, tapi ketika hatinya telah bersih, ya, ia akan punya imunitas dari dalam dirinya yang kuat, yang nggak tertarik dengan kemaksiatan, nggak tertarik dengan keburukan-keburukan. Yang ia cari ya yang kebaikan. Sebaliknya, orang kalau hatinya sudah kotor, meskipun mungkin dia itu di suatu lingkungan yang, ya, kebaikan-kebaikan terbuka lebar, pintu-pintu kemaksiatan ditutup serapat-rapatnya, ya, tetap dia akan mencari-cari celah untuk melakukan keburukan. Ahamiyatul hadis, hadzal hadis mujma'un ala azimi mauqihi wa kasrati fawaidihi. Jadi hadis ini itu, ya, kedudukannya agung dan faedahnya sangat banyak. Fahuwa ahadul ahaditsil lati yaduru 'alaihal Islam. Menjadi salah satu hadis yang menjadi pusaran Islam. Jadi nilai-nilai Islam itu berpusar di dalamnya. Qala jama'atun, sebagian kelompok, sebagian jamaah mengatakan huwa sulusuhu. Hadis tadi sepertiga daripada Islam. Wa qala Abu Dawud, Imam Abu Dawud mengatakan rubu'uhu, seperempatnya. Wa man an'ama an-nazru fihi wajadahu hawiyan li jami'ihi. Barang siapa yang melihat secara seksama kepada hadis ini tadi, ia akan mendapati bahwa hadis tadi, ya, mencakup seluruh Islam. Li'annahu mustamilun ala bayanil halali wal harami wal mutasyabih. Karena ia mencakup penjabaran atau penjelasan halal, haram dan syubhat. Wa ma yasluhul qalbu wa ma yuslihul qalba wa ma yufsiduhu, dan tentang baik buruknya hati. Wa hadza yastalzimu ma'rifata ahkami syariah usulaha wa furu'aha. Maka untuk menerapkan hadis ini menuntut kita agar mempelajari, mengetahui hukum-hukum syariat, baik pokok-pokoknya maupun cabang-cabangnya. Wa huwa aslun fil akhdhi bil wara'. Dan inilah yang menjadi landasan dalil tentang bersikap wara'.
wa huwa tarkus syubhat, yaitu meninggalkan yang syubhat. Lughatul hadis kita sedikit bahas tentang kosakata dalam hadis tadi. Bayyinun yang artinya tadi jelas itu zahirun, ya zahir, tampak jelas. Wa huwa ma nassallahu wa rasuluhu au ajma'al muslimun ala tahlilihi bi'ainihi au tahrimihi bi'ainihi, yaitu apa-apa yang telah dinaskan oleh Allah dan Rasulnya, atau telah umat Islam itu berijma, berkonsensus, bersepakat akan kehalalannya ataupun keharamannya. Mustabihat jam'un mustabih wa huwal muskil, itu perkara-perkara yang samar-samar, ya, belum jelas. Lima fihi min adamil wuduh fil hilli wal hirmah, yaitu karena ketidakjelasan pada perkara itu tadi, apakah halal atau haram. La ya'lamuhunna, maksudnya tidak mengetahuinya, yakni banyak orang yang tidak mengetahui hukumnya. Litanazu'il adillah, karena mungkin adanya dalil-dalil yang ya bagi orang awam tidak bisa langsung mendapatkan kesimpulan jelas. Kadang seakan-akan ada pertentangan antara dalil ini dan itu. Fahiya tashabbaha marratan al-halal wa tashabbaha marratan al-haram. Di satu sisi terlihat seakan-akan halal, di sisi lain terlihat seakan-akan haram. Ya, kalau kita menyikapi orang, ya, orang yang kemudian melakukan atau memakan yang syubhat itu, ya jangan kita vonis memakan atau melakukan yang haram kalau menyikapi orang. Tapi kalau untuk diri kita, ya yang paling baik adalah berhati-hati. Karena tadi masuk di syubhat itu belum masuk di haram, ya, belum masuk di haram, tapi rentan terjerumus ke yang haram. Bersikap kita sekali lagi menghindari. Ittaqas syubhat ibta'ada anha. Berhati-hati dari yang syubhat itu adalah menjauhinya. Wa ja'ala bainahu wa baina kulli syubhatin aw muskilatin wiqayah, dan memberikan tameng antara dirinya dengan hal-hal yang syubhat itu tadi. Waqa'a fi syubhat ijtara'a 'alal wuqu' fi syubhat. Waqa'a itu ya terjerumus, yakni melakukannya. Allati asbahat al-halal min wajhin wal haram min wajhin akhar, ya. Kita langsung ke fiqhul hadisnya, pelajaran dari hadis ini. Satu, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas kok. Ya, ada hal-hal yang memang jelas-jelas halal. Wal haramu bayyinun, dan ada hal-hal yang memang jelas-jelas haram. Artinya keterangan dari syariat dari Allah itu memang dibuat jelas. Karena pasti, ini pasti halal, ini pasti haram. Sehingga kita nanti meyakininya 100%. Saya yakin ini 100% halal. Sebaliknya saya yakin ini 100% haram. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara keduanya ada perkara-perkara yang masih syubhat. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, Imam Nawawi beliau berkata rahimahullahu taala, ma'nahu annal asya'a thalathatu aqsam. Artinya bahwa sesuatu itu terbagi menjadi 3. Satu, halalun wadhihun, halal yang jelas, yang cetok. La yakhfa hilluhu, tidak samar lagi kehalalannya.
ka'aklil khubzi wal kalami wal masyi wa ghairi dzalik, ya makan roti, berbicara, berjalan, ya makanan-makanan yang jelas halalnya dan yang lain sebagainya. Wa haramun wadhihun, dan keharaman-keharaman yang jelas seperti apa? Khamr, minuman yang memabukkan, wa zina, zina dan lain sebagainya. Itu kan jelas sekali. Nggak mungkin ada ulama yang berbeda pendapat akan keharaman hal-hal yang jelas itu. Karena sesuatu dikatakan jelas itu memang ketika dibangun di atas dalil yang jelas. Dalil yang jelas nanti akan membuahkan kesepakatan ulama. Ya, kesepakatan, karena memang tidak mungkin ada pemaknaan atau penafsiran yang lain selain yang sudah jelas itu tadi. Sehingga nanti akan terbentuklah ijma'. Jadi ijma' itu terbentuk dibangun di atas kejelasan dalil. Sesuatu yang telah menjadi ijma' itu nanti agama memberikan istilah hal-hal yang dharuratun, hal-hal yang seharusnya setiap muslim itu tahu, bahkan kalangan awam pun tahu, ya. Wa ammal mustabihat, adapun perkara-perkara yang syubhat, fa ma'nahu annaha laysat biwadhihatil hilli wal hirma, bahwa hal tersebut tidaklah jelas kehalalan atau keharamannya. Walihadza la ya'rifuha katsirun minan nas, oleh karena itu tidak diketahui kebanyakan orang. Wa ammal ulama faya'rifuna hukmaha binassin aw qiyas, adapun ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, itu mengetahui hukumnya baik dengan nas maupun qiyas, ya. Nas itu ya dengan teks dalil, qiyas itu ya mengqiyaskan, ya, sesuatu yang tidak ada dalilnya tapi memiliki kesamaan illah dengan sesuatu yang sudah ada dalilnya, kemudian hukumnya disamakan, diqiyaskan. Kalau mau belajar lebih jauh tentang qiyas, tentang ijma' dan lain sebagainya, yaitu belajar usul fiqih. Fa idza taraddada syai' bainal hilli wal hirmah wa lam yakun nasun wala ijma'un ijtahada fihi al mujtahid, ketika ya diragu-ragukan apakah sesuatu itu halal atau haram dan tidak ada nas, tidak ada teks dalilnya yang jelas dan tidak ada ijma', ijtahada fihil mujtahid, maka seorang yang mujtahid, orang yang telah memiliki kapasitas keilmuan bisa berijtihad, itu akan berijtihad mencari tahu hukumnya, ya. Kemudian nanti ketika telah didapati hukumnya, yaitu biasanya akan disampaikan kepada umat kalangan awam seperti kita ini sebagai sebuah fatwa, ya. Ya, kita dalam konteks sebagai warga Indonesia ya sudah ada Majelis Ulama Indonesia. Ketika memfatwakan ini, yaitu sudah bisa menjadi rujukan kita sebagai, ya, kita nanti tanggung jawab di hadapan Allah. Ya Allah, saya dulu begini merujuk pada fatwa para ulama ini. Maka jadi ulama ini kok berat dan harus hati-hati dalam memfatwakan, karena tanggung jawabnya tidak hanya sebatas untuk diri sendiri. Kalau sudah memfatwakan sesuatu akan dijadikan pegangan orang banyak. Kalau sampai ngawur, nah itu nanti akan menjadi sebab tergelincirnya banyak orang. Orang-orang yang ngikuti dan mereka tidak tahu, tanggung jawabnya masih ringan, ya. Tapi yang sengaja kemudian memfatwakan hal yang ngawur itu tadi, yang asal-asalan itu tadi, wah, tanggung jawabnya berat. Walihada
Fa'alhaqahu bi ahadihima bidalil asy'ari. Kemudian nanti mujtahid atau ulama tadi akan menghukuminya entah halal entah haram dengan dalil syar'i. Wa minal wara', di antara sikap wara' tarkus syubhat mithlu adami muamalati insanin fi malihi syubhatun aw khalata maluhu riba. Ya, di antara sikap wara' atau disebut dengan sikap wara', sekali lagi ini level keimanan tinggi ya. Itu tarkus syubhat. Kalau masih ragu-ragu, masih syubhat, itu ia memilih untuk menghindari dan meninggalkan. Seperti contoh di sini disebutkan contoh ya, meninggalkan atau menghindari bermuamalah dengan orang yang di dalam hartanya itu ada syubhat, tercampur ya, hartanya itu ada yang sumber haram, ada yang sumber halal. Au khalata maluhu riba, atau hartanya itu, malnya itu bercampur dengan riba. Jadi ketika ada orang, ya kita tahu dengan pasti dari sumber hartanya itu ya ada sumber yang halal, ada sumber yang haram. Dan kita ketika bermuamalah dengan dia, itu kan nggak tahu yang dipakai untuk muamalah dengan kita niku yang mana, ini yang halal apa yang haram. Maka wara', kehati-hatian ya, lebih baik menghindari muamalah dengan orang itu tadi. Amma ma yasilu ila darajatil waswasah. Nah, di satu sisi sikap wara' jangan sampai kemudian bablas menjadi waswas, sampai kepada derajat waswas. Min tahrimil amril ba'id, mengharamkan sesuatu yang apa, enggak ada argumen, enggak ada, maksudnya jauh lah ya, alasannya niku jauh. Falaisa minal mustabihatil matlub tarkahan, tidak termasuk syubhat yang diminta untuk ditinggalkan. Terlalu parno, atau bahasa kita gitu ya, terlalu paranoid, terlalu khawatir, was-was berlebihan. Beli ayam di pasar, sudah ini nyembelihnya gimana, sementara dia tidak tahu menau asal usulnya sama sekali. Udah, yang kita memang tidak tahu sama sekali asal usulnya bagaimana, kita tidak diminta untuk menyelidiki sampai memastikan, itu nggak perlu. Tapi kalau sudah ada indikasi ini kemungkinan halal, kemungkinan haram, ya sikapnya adalah hati-hati, ikhtiyat, wara'. Tapi kalau tidak ada indikasi apa-apa, ya, dan kita nggak tahu menau, nggak perlu kemudian menyelidik sampai berlebihan ya, itu kita nggak tahu. Ma'fu, makan bakso, nanti akhirnya parno, nggak mau makan bakso, khawatir berlebihan, padahal kita nggak tahu menau ya, dan nggak ada pegangan data sedikit pun untuk ada kemungkinan haram. Akhirnya ini daging apa ini? Daging apa? Atau penggilingannya steril apa tidak? Ya, selama memang belum tahu, tidak perlu menyelidik yang berlebihan. Kecuali memang sudah tahu secara pasti, oh Pak, pedagang bakso itu gilingkannya di tempat itu. Di waktu lain saya pernah tahu di situ penggilingannya dipakai giling daging babi juga. Ini bercampur enggak ya? Nah, itu sudah ada ke indikasi-indikasi. Nah, itu hati-hati. Tapi kalau nggak tahu menau sama sekali ya, jangan sampai kita terlalu was-was. Di sini yang dicontohkan, jadi antara wara' dan was-was kan beda tipis. Hati-hati sama was-was paranoid berlebihan. Wa mithalu dzalika, contohnya adalah
tarkun nikahi min nisa'i baladin kabirin khaufan min ayyakuna lahu fiha mahram. Ini contoh ya, contoh disebutkan seseorang pokoknya nggak mau nikah dengan perempuan di suatu lingkungan itu, di negeri itu, khawatir salah satu di antara mereka ada yang mahramnya, ya, tanpa ada data-data yang jelas. Nggak maulah kalau dari desa itu, khawatir nanti ada yang mahramku. Misal watarku isti'mali ma'in fi falatin, tidak mau memakai air di suatu wadah terbuka, khawatir nanti kena najis, padahal dia nggak tahu menahu, nggak lihat apa-apa, nggak punya landasan apa-apa. Fahadza laisa biwara bal waswasah syaitoniyah. Yang seperti ini bukanlah wara, melainkan adalah waswasah, kekhawatiran yang bersumber dari bisikan syaitan. Kita cukupkan sampai sini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Gitu ya. Jadi antara halal, haram, syubhat. Yang halal itu jelas, haram jelas. Yang kita masih ragu-ragu, samar-samar, belum bisa memastikan halal apa haramnya, hendaklah hati-hati, lebih baik ditinggalkan. Tapi jangan sampai pula menjadi was-was yang berlebihan itu tadi. Ini sebagai kesimpulan kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama tadi bermanfaat, berkah, ya, menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita bersama di akhirat kelak. Monggo jika ada pertanyaan barangkali jika bisa kami jawab, kami jawab. Ya kalau enggak ya PR berarti. Monggo Pak De. Wonten hadis innama juminal imamu utama. Terus imam diikuti supaya diikuti. Dan hadis mere sholat liman yakro bupati kadiritat. Terus ingkang dados pertanyaan kula mekaten Ustaz. Umpami sholat jamaah terus sir bacaan sir terus bacaanipun Al-Fatihah menika dereng cekak terus menika namung ngikuti imam napa dipun terusaken ngeten nggih. Mekaten pertanyaan. Nggih. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Dari la-nya sendiri niku sebenarnya di kalangan ulama sudah ada khilafiyah, ada yang kemudian menyimpulkan tidaklah sah, ada yang menyimpulkan tidaklah sempurna, ya, itu dari satu sisi. Maka memang ada satu mazhab itu yang berpendapat ya nggak harus baca Fatihah, itu ada juga. Nah kemudian ada hadis ya, man kana lahu imam fa qiraatul imam qiraatuhu. Barang siapa yang sholat bersama imam, maka bacaan imam itu menjadi bacaannya, ya, menjadi bacaannya. Itu yang menjadi landasan dalil pendapat yang kemudian termasuk diantaranya dalam mazhab Syafi'i. Ketika seorang makmum masbuk, kemudian dia nanti nggak dapat membaca Al-Fatihah dia sebagai makmum, cukuplah tadi Fatihahnya imam itu menjadi Fatihahnya bagi makmum, ya. Kemudian ada juga hadis atau perkataannya, man adrokar ruku' faqad adrokar ruk'ah. Barang siapa yang mendapati ruku', dia telah mendapati rakaat. Nah, dari berbagai
hadis itu tadi, ya memang ulama dalam menyimpulkan ketentuan itu tidak hanya satu hadis simpulkan, enggak. Semua landasan-landasan dalil yang terkait dengan hal suatu perkara dikumpulkan dulu, diolah, baru kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan sehingga mendapatkan kesimpulan yang menyeluruh, bukan yang parsial. Ala kulli hal, meskipun nanti akhirnya memang kita harus saling menghargai, ini ranah khilafiyah. Tapi kalau yang saya tahu, yang ilmunya saya dapati, ya ketika kita sebagai makmum dan memang mengikuti sejak awal, ketika sholatnya sir, sholat yang diam, artinya bacaan imam tidak bacaan yang banter, ya, itu ya baik imam maupun makmum maupun kita pas sholat sendiri harus baca Al-Fatihah. Dalam kondisi kita sebagai makmum, bacaan imam adalah bacaan jahar yang kencang, sholat maghrib, isya, subuh, ya. Itu nanti ayat Al-Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, apabila dibacakan Al-Quran hendaklah engkau mendengarkan dan diamlah, juga diterapkan. Maka ulama itu mengatakan pas imamnya baca, kita mendengarkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, makmum tetap baca Al-Fatihah. Kapan? Pas imam selesai baca Fatihah. Dalam kondisi pas ternyata masbuk, kita sebagai makmum, imamnya tadi sudah baca Al-Fatihah, kita tapi makmum, ya. Misal pas kita datang itu imam sudah sampai lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bacanya Al-Ikhlas misal suratnya nih. Kita sebagai makmum enggak dapat baca Fatihah secara selesai utuh semua. Nah, itu dipakai qiraatul imam, qiraatul makmum. Fa qiraatul imam qiraatuhu, maka bacaannya sang imam tadi menjadi bacaannya makmum. Sehingga memang hadis-hadis beberapa ini tadi digabungkan, teramalkan semua, ya. Karena nanti juga ada hadis yang mendapati rukuk, mendapati rakaat itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kalau saya yang selama ini saya amalkan, ya selama kita masih mendapati rukuknya imam, kita masih dapat rakaat itu. Nek kula maten. Meskipun saya akan ya toleransi kalau ada yang mengamalkan lain, karena ada juga yang pokoknya nggak sempet selesai Al-Fatihah berarti rakaat itu diulangi, belum dihitung sebagai rakaat, nek ada juga. Wallahu taala alam bishawab. Ngaten nggih Pak Deng. Cekap insyaallah kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.